Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini pernah disebutkan dalam Al-Quran. Al-Kisah dua malaikat yakni Harut dan Marut diutus Allah turun ke bumi untuk memerangi ilmu-ilmu sihir yang merajalela di negeri Babylon. Orang-orang beriman dan bertakwa pada waktu itu mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini. Dan situasi kerajaan Babylon pun menjadi resah. Karena ahli-ahli sihir setan ini mulai melebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu di langit terjadi insiden. Beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Para malaikat berkata, anak-anak Adam itu engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tetapi mereka mendurhakaimu. Allah berfirman, sungguh jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau wahai Tuhan. Takkan mungkin kami mendurhakaimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Malaikat berkata, kami lebih patuh kepada engkau dibanding anak keturunan Adam. Kepada malaikat, Allah berfirman, panggillah kemari dua malaikat. Aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu. Allah berfirman kepada malaikat, pilihlah dua yang termulia antara kamu. Malaikat menjawab, Tuhanku, biarlah Harut dan Marut yang melakukannya. Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan dengan diberi sifat-sifat yang sama seperti yang melekat pada manusia, nafsu syahwat, akal, dan lain-lain. Demikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah mengutus dua dari para malaikat yang sedang berdiskusi tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu yang juga dimiliki manusia lainnya. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir, yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan, sekaligus mengajarkan manusia kebaikan. Inilah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Mereka, para setan, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surat Al-Baqarah 102. Dan dimulailah misi mereka mengajarkan orang-orang di kerajaan Babylon tersebut sebagaimana pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan ilmu sihir setan. Singkat cerita, setelah kedatangan Harut dan Marut maka terjadilah gerakan perlawanan rakyat terhadap para ahli sihir setan. Akhirnya para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dan tersingkir dari Babylon. Penguasa kerajaan Babylon kemudian mengumumkan larangan keras bagi warganya untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir setan lagi. Diriwayatkan dari Eli bin Abi Thalib, kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Akhirnya, sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar, penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi sebagai penasihat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun ternyata kedudukan tinggi dan harta itu perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia, dan berakhir dengan sebuah skandal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dengan kehendak Allah, lalu datang seorang wanita yang cantik bagai bunga Zahra. Zahra pun mendatangi kedua malaikat itu untuk mengujinya. Kedua malaikat itu tertarik dengan kecantikan Zahra hingga timbullah keinginan hasrat terhadapnya. Zahra berkata, maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik? Kedua malaikat itu menjawab, tentu saja tidak. Demi Allah selamanya aku tidak akan membunuhnya. Zahra meninggalkan mereka dan datang sambil membawa segelas arak. Setelah merayu mereka,
Akhirnya Zahra berkata, "Aku tidak akan mengikuti kamu sebelum kamu berdua minum arak ini." Akhirnya kedua malaikat itu meminumnya hingga mabuk dan kemudian mereka berzina dengan Zahra sebelum akhirnya membunuh anak kecil itu dan mengucapkan kalimat musyrik. Singkat cerita, beberapa hari setelah terjadinya skandal ini, datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahu Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk menyampaikan. Betapa kagetnya Harut dan Marut, karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Mahul dari Muadz, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk menyampaikan tugas mereka kepada Allah. Maka disaksikan para malaikat yang lain, Harut dan Marut menyampaikan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan skandal dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah, karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia, dan betapa masih ada manusia-manusia baik yang tidak layak diazab. Akhirnya Allah menutup sidang itu dengan menawarkan pada Harut dan Marut pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat tentu saja langsung memilih diazab di dunia. Dan menurut berbagai kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babylon. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.